Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu kembali dengan channel kakak yaitu Dewi Purba. Kali ini kita akan membahas materi struktur dan fungsi tumbuhan, khususnya jaringan pada tumbuhan. Sebelum mulai pelajaran kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan baik-baik? Atau apakah kamu tahu kenapa pohon bisa bertambah besar dan tinggi? Nah, hal ini disebabkan karena sel-sel yang terus aktif membelah diri. Sel-sel ini kemudian akan berkumpul dan apabila mempunyai bentuk struktur dan fungsi yang sama, akan menjadi sebuah jaringan. Kalau begitu, sekarang pertanyaan kita rubah. Apa saja jaringan pada tumbuhan? Yuk kita cari jawabannya pada pelajaran ini yuk. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, apa sih arti jaringan itu? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur sama dan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, penyusunan jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Mari kita saksikan. Jaringan tumbuhan terbagi atas dua. Satu, jaringan meristem, dua, jaringan dewasa. Pada jaringan meristem terdiri atas dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa terdiri atas empat, jaringan pelindung, jaringan penguat, dan jaringan dasar serta jaringan pengangkut. Pada jaringan penguat terdiri atas kolenkin dan sklerenkin. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan meristem. Apakah jaringan meristem itu? Jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. 1. Jaringan meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer ini pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Salah satu fungsi jaringan primer sendiri yaitu berfungsi untuk melakukan pertumbuhan dan pemanjangan. Yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali, artinya aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh dan kambium gabus. Kambium pembuluh merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut, floem, dan xilem. Kambium pembuluh ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium pembuluh atau yang disebut juga dengan kambium vaskuler.
Jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsi jaringan dewasa dibedakan menjadi 4. Mari kita lihat pembagiannya. 1. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Salah satu contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Fungsi dari jaringan epidermis yang paling utama adalah sebagai jaringan pelindung semua organ tumbuhan, mulai dari batang, daun, akar, atau buah, dari segala kondisi dan pengaruh lingkungan luar. Ciri-ciri salah satu epidermis yaitu tersusun dari satu lapisan sel saja. Beragam bentuk, ukuran dan susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat, tidak memiliki ruang antar sel, tidak memiliki klorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Yang kedua adalah jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yang terkenal adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini memiliki ciri-ciri yaitu selnya berbentuk segi 6, terdapat banyak vakuola, berdinding sel tipis, ukuran sel besar dan hidup, banyak terdapat ruang di antar sel, dan dapat membelah secara meristematik dan secara embrional. Yang ketiga adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong. Jaringan penyokong atau penguat merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan serat atau yang disebut fiber dan jaringan skleroid. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Jaringan skleroid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan skleroid ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau pembuluh ini adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Jaringan pengangkut ini terdiri atas 2 jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis
dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, coba perhatikan perbedaan gambar pada sel pembuluh floem dan sel pembuluh xilem. Demikianlah materi kita kali ini tentang jaringan pada tumbuhan bagian yang pertama. Terus ikuti channel kakak Dewi Purba, subscribe, like, komen, dan jangan lupa tanda loncengnya agar video ini dapat berkelanjutan. Terima kasih, selamat bertemu kembali di video berikutnya.